Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di zona yang baru, zona Zepri, yang mudah-mudahan bisa membawa pikiran kita menjadi baru. Sekarang coba kita analisa proses ya, bahwa kenapa sih, ada apa sih dengan proses dan bagaimana yang instan. Karena sekarang ini banyak banget tuh, dari kita itu kadang-kadang malas berproses dan maunya kejar-kejar yang instan. Lantas sebenarnya apa bedanya antara yang instan dengan yang berproses? Bedanya simple sebenarnya teman-teman. Kalau yang instan kalian langsung dapat cuannya. Kalau yang berproses memang nggak dapat apa-apa. Nah, terus kenapa semua orang bilang berproses, berproses, dan berproses gitu ya? Kalau memang berproses itu tidak akan dapat apa-apa. Kejar yang pasti-pasti aja kan begitu. Jadi sebenarnya kita kembali, saya lebih kepada mengajak logika kita digabung dengan keyakinan kita ya. Keyakinan terhadap Allah mungkin dan keyakinan terhadap semesta ya. Semesta ini mendukung terkadang atau tidak mendukung. Jadi begini, coba kita perhatikan dan kita bayangkan di pikiran kita betapa banyaknya orang-orang yang begini nih, ketika kita ajak dia berproses, ayo kita buat ini yuk, dia akan berpikir gini, kita sendiri mungkin yang mendengarkan video ini, kita akan berpikir, aduh nanti buang-buang waktu lah, nanti capek-capek lah, bukan berhasil juga, nggak kau coba mana kau tahu, kan begitu. Nah, ada juga yang dia mencoba, sebulan, 2 bulan, kemudian nggak dapat apa-apa tuh. Akhirnya juga berhenti begitu saja. Karena ngerasa, wah ini untuk apa ya, capek-capekin badan. Dan akhirnya dia kembali ke, ya dengan rutinitas bekerja seperti biasanya. Ada juga yang modelnya begini nih, dia kerja, diajak berproses, dia oke. Kita buat sesuatu yuk, begini-begini, tapi yang mungkin ini butuh perjuangan, ini butuh ini. Dia oke di situ. Tapi lagi-lagi di pertengahan jalan, sebulan, 2 bulan itu dilakuin, belum mendapatkan sesuatu, datang godaan kecil. Ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan kecil lah yang bisa menghasilkan cuan ya. Tapi ya selalunya kan nggak pernah besar yang begituan. Cuan-cuan cukup untuk hidup atau cukup untuk tambahan. Tergoda, akhirnya mulai dia mengerjakan hal yang lain, lupa dengan prosesnya. Awalnya mungkin masih sambil-sambil, tapi lama-lama kebiasaan, pekerjaan kecil-kecil tadi itu bertambah dan akhirnya tertinggal yang diproses tadi. Di saat itu kita sering pasti ngerasakan bahwa, waduh inilah capeknya kalau kita berproses yang sesuatu yang belum tentu pasti. Mending yang jelas-jelas saja. Iya benar kawan, langkahmu itu benar. Kalau kamu mau terus hidup tanpa pondasi yang kuat dan hidup tanpa punya finansial yang cukup untuk membuatmu tenang ya. Nggak berpikir mungkin ya besok, insya Allah besok pasti ada cukup dan segala macam. Mau apa kita ada. Coba kita bayangin, kok bisa sih orang itu dapat uangnya gede-gede gitu. Kok bisa sih dapat tiba-tiba dia beli ini beli itu. Iya, banyak yang keberuntungan, tapi jauh lebih banyak selalunya itu melakukan proses dahulu gitu. Dia berproses dulu dan mungkin dalam proses itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin ya merasa itu sia-sia, tapi percayalah bahwa semesta atau Allah itu tidak akan pernah membuat usahamu sia-sia. Karena memang Allah memang menyuruh kita untuk berusaha dan Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka jika proses yang kau lakukan adalah proses sesuatu yang baik. Kau bukan buat narkoba ya, atau bukan sedang memproses aplikasi judol, bukan. Tapi ketika yang kau proses itu adalah sesuatu hal yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain, lakukan saja. Lakukan saja, sama seperti apa yang saya lakukan ini. Saya lakukan saja, terserah mau ada hasil atau tidak, tapi ya selama saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu berpengaruh sedikit banyak ke hidup orang lain, ya saya sampaikan saja. Gitu. Karena kalau kita pakai rumusnya begini ya, Allah itu tidak akan pernah, atau semesta ini tidak akan pernah membiarkan usaha kita itu sia-sia. Jadi ketika kita berproses, karena memang dia nggak dapat apa-apa itu, tapi berproses terus dan berproses terus, terkadang kita tidak bisa menebak, itu tadi. Allah itu memberikan rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka. Nah, kemudian tiba-tiba ada aja hal yang membuat kita mendapatkan hal yang meledak. Dan kebiasaannya jadi begini, begini teman. Jadi kalau kalau kita berproses, memang dia panjang tuh. Panjang. Sampai sini kita mungkin nggak dapat apa-apa. Tapi sekalinya dia dapat, biasanya ini terus berlanjut. Nah, ini yang kita sebut biasanya dengan pondasi yang kuat. Karena memang lahir dari proses yang kerja keras yang kuat gitu. Nah, ada juga kadang-kadang modelnya begini. Kita proses sampai di sini. Dan di sini ini tidak mendapatkan hasil. Lantas kita mendapatkan telepon mungkin dari perusahaan lain yang menawarkan kita pekerjaan yang memang meledak uangnya gitu. Nah kita selalu berpikir bahwa yang berjasa itu adalah perusahaan. Tidak. Terkadang pernah nggak kita berpikir bahwa dari proses kita yang panjang, kita nggak dapat apa-apa, mungkin bertahun-tahun, Allah itu menggantinya dengan cara memberikan rezeki yang lain yang kita tak sangka.
Cuman terkadang kita selalu berpikir bahwa uang yang kita dapatkan itu bukan bagian dari ini karena memang tidak nyambung gitu ya. Tapi memang itulah semesta ini begitu. Biar rapel gaji kita mungkin yang telah lama berproses. Nah, di sini. Dan jangan pernah takut untuk tidak pernah dibayar sama Allah. Allah itu bayarnya besar. Jadi kasihan betul hidupmu kalau pengen digaji sama manusia kecil ya. Tapi kalau digaji sama Allah itu enak. Dia tidak terbatas ya, tidak terhingga. Terkadang ya dapat cukup plus hidupmu tenang. Kan begitu. Nah, jadi jangan pernah takut berproses, kawan. Tidak akan ada keringatmu, tenagamu, ketekunanmu itu yang akan sia-sia. Terkadang Allah mengganti dengan cara yang lain. Dia menggantinya dengan cara tiba-tiba memberikan yang lain. Contoh, kalian hari ini nyapu saja di masjid gratis. Coba nyapu aja di masjid gratis. Misal contoh ya, saya contohin begini. Ada si Bambang, dia ikhlas sambil kuliah dia tinggal di masjid kemudian dia nyapu dengan ikhlas menjadi imam sholat ikhlas di situ disiplin dia kerja keras rapi bersih bersih dan segala macamnya ketika dia diberikan ya uang capek bulanan lah ya oleh pengurus masjid misalnya dia masukkan ke kotak infak tapi memang pengurus masjid ini diam-diam tahu bahwa dia masukkan itu ke kotak infak dia betul-betul ikhlas setahun 2 tahun jika dia pakai pola pikir kita selama ini dia akan tinggalkan itu tapi alhamdulillah si Bambang ini tidak pakai pola pikir yang seperti itu dia ikhlas saja gitu akhirnya tiba-tiba tanpa dia sadari datang orang sholat ke masjid itu kemudian bertanya kepada pengurus masjid itu siapa si Bambang dia gimana diceritakan sama pengurus masjid si orang yang bertanya tadi pun terkagum. Kok kayak sinetron bang? Iya ini contoh saja gitu. Saya memberi contoh di kepala kita agar paham bagaimana sih kadang-kadang teknik Allah ini memberi rezeki dengan jalan yang tak disangka gitu. Atau semesta ini mendukungmu. Kemudian si orang tersebut sebulan kemudian menelpon dia. Kemudian memanggilnya ke sebuah tempat yang menawarkan dia pekerjaan. Pekerjaan dan lama-lama dia dipercaya. Kemudian kuliahnya dibiayain. Kemudian orang tersebut punya anak pula cantik gitu. Baik lagi dia dapat jodoh bayangin tuh dia dapat istri dia dapat pekerjaan dia dapat kuliahnya hidupnya mapan tapi pada saat itu seringnya kita itu lupa bahwa itu adalah gaji yang dirapel oleh Allah akibat dari usaha dan prosesnya kemarin tuh seringnya kita pada saat itu merasa bahwa nah inilah kemarin itu aku berproses sia-sia kan toh ujungnya begini juga yang benar nah itu tuh kawan-kawan jadi mari buka pikiran kita tidak akan ada usahamu yang sia-sia kadang dia sudah dibayar tapi kita lupa gitu. Atau memang kita setengah niatnya gitu. Jadi begitu ya kawan-kawan. Jadi kalau memang kita ingin berproses, berproses saja jangan takut. Jangan takut. Percayalah dan yakinlah hasilnya gede-gede. Tapi ketika kau tekun dan terus-terus saja berusaha. Kadang-kadang tadi itu dibayar dengan cara yang lain dan mudah-mudahan kita sadar pada saat itu dibayar. Nah, terus apa bedanya dengan ketika kita mengerjakan yang instan-instan? Iya, kita sama-sama tahu. Coba bayangkan teman-teman kita sekeliling kita dia kerja yang instan-instan itu memang dapat tapi ya kecil-kecil begitu terus gitu cukup memenuhi kebutuhan hidupnya ya terus-terusan begitu pondasinya tidak kuat dan orang-orang seperti ini paling rentan itu mencari cara yang cepat akhirnya dia cari cara cepat yang satu cari cara cepat yang satu cari cara yang cepat yang satu cari cara cepat yang satu lagi akhirnya semua cara cepat ini gagal setahun 2 tahun juga dia habiskan padahal kalau setahun 2 tahun kemarin dia berproses saja dengan pondasi yang kuat akhirnya bagus saya contohkan begini kita bangun rumah pengen cepat naik atapnya jadi kita pakai saja kayu yang gede-gede biar nggak lama ya. Ngebangunnya dan nunggu kering segala macam ngebesinya nggak lama. Jadi kita pakai kayu gede-gede kita bangun atapnya. Iya memang cepat. Apalagi dibangun tanpa berpikir ya. Main cepat aja gitu instan. Akhirnya strukturnya tidak akan kuat. Atapnya juga gampang roboh. Berbeda dengan sesuatu yang kau proses dari awal. Butuh keringat memang. Apalagi kau kerjakan sendiri. Kau gali lubangnya sendiri. Kemudian bangun besinya sendiri. Semen dan segala macamnya. Perhitungkan matang-matang itu sangat memiliki hasil yang berbeda. Nah, itu bedanya ya. Terkadang, Bang, kita bangun pun rumahnya tiba-tiba bisa juga atapnya runtuh. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kadang-kadang kita nggak sadar nanti itu akan dibayar. Sabar saja, proses saja, jangan takut. Allah itu tidak akan mungkin membiarkanmu kelaparan. Kalaupun ternyata benar kau kelaparan dan sampai mati karena kelaparan, memang itulah takdirmu yang diberikan Allah. Mungkin Allah menguji kesabaranmu. Coba sama-sama kita lihat orang-orang di Gaza dan di Palestina sana. Mereka kelaparan. Apakah Allah tidak sayang? Oh, belum tentu gitu. Karena apa yang mereka rasakan di situ sangat kecil ya. Nah, kita kalau udah bicara Palestina dan Gaza itu apa ya agak-agak terguncang otak karena ya akhirnya nggak tahan menutupi kesedihan ya. Tapi ya begitu.
eh, apakah mereka sakit? Oh tidak. Sakit itu hanya kecil sekali dibandingkan kenikmatan yang akan mereka dapatkan ketika Allah nanti balas itu semuanya. Nah, apakah kita akan bahagia nanti? Malah kita yang tanda tanya, kayak apa nasib kita kelak di akhirat. Jadi begitu kawan-kawan, kalaupun kau mati kelaparan, itu memang Allah menakdirkan kau seperti itu. Tinggal menguji kesabaranmu. Apakah kau berprasangka baik atau berprasangka buruk sama Allah. Nah, di situ salah satu kuncinya lagi. Berproses, habiskan tenaga, waktu, pikiranmu, jangan pernah takut dan berprasangka baiklah sama Allah. Berprasangka baiklah bahwa nanti Allah akan memberikan surprise tanpa kau sangka-sangka. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Karena Allah Maha Penepat janji. Tidak mungkin Dia berbohong. Yang kulakukan baik, ini kulakukan secara tekun, ini kau proses dengan baik dengan perhitungan yang matang, masa iya sia-sia? Tidak mungkin. Jadi begitu teman-teman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai proses. Persis yang saya lakukan ini. Bahkan mending saya berproses tanpa tahu saya mau arah tujuan saya kemana. Gitu. Saya cuma mau buat video dan berbagi kebaikan saja. Urusan nanti saya dapat apa itu nggak saya pikirin. Itu kawan-kawan, mudah-mudahan kita kembali lagi menjadi orang yang senantiasa berproses agar memiliki pondasi yang kuat dan pondasi yang mapan. Jangan pernah percaya dengan video-video cara cepat ini, cara cepat itu, cara cepat ini, cara cepat itu. Semuanya jangan mudah dipercaya. Bukan berarti semuanya tidak bisa dipercaya ya. Saya katakan jangan mudah dipercaya. Mungkin itu saja, karena memang kalau video ini juga saya proses panjang-panjang, makin bosan nanti kita melihatnya. Jangan banyak berpikir, bayangkan proses apa yang pernah kalian tunda kemarin, coba pikirkan ulang, dan lanjutkan. Kembali proses, dan kembali proses. Bukan berarti proses yang terhenti itu sudah terlambat, kata terlambat tidak pernah ada. Lakukan saja terus-menerus, insya Allah hasil akhirnya sesuai dengan yang kau harapkan. Walaupun bukan di jalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.